Salam saudara-saudari semua. Hari ini selera kita diganti. Kita hari ini membaca kitab Mazmur. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Dan dalam minggu ini juga kita akan membahas kitab Mazmur. Dan minggu kemarin saya juga tidak tahu harus membahas kitab yang mana sampai diatur oleh petugas gereja. Ya, untuk minggu depan juga kita akan membahas kitab Markus. Kitab Yesaya kita telah membaca 39 pasal, kita istirahat dulu juga ada baiknya. Dan kitab Yesaya akan kita bagi dalam 3 bagian untuk membahasnya, dan kita kembali hari ini di Mazmur pasal 66. Pasal 66 ini satu Mazmur yang tidak mudah untuk dicernakan. Karena kita sulit untuk menentukan kapan Mazmur ini ditulis. Apakah ini di sebelum pembuangan atau di masa zaman raja-raja atau sesudah kembali dari pembuangan? Tidak ada ketetapan. Apalagi spesial di ayat 8 sampai dengan 18. Ini tidak ada ditentukan kapan waktunya ini ditulis, tapi Tuhan menurut apa yang Tuhan wahyukan kepada saya. Mazmur pasal 1 sampai dengan 7 itu sebelum pembuangan, kemudian ayat 8 sampai dengan 18 itu itu di masa pembuangan. Ada kemungkinan juga sesudah kembali dari pembuangan saat dibangun kembali bait suci. Kemudian ini terus sampai dengan pasal 20. Ini dibagi menjadi 2 bagian, kemudian dijadikan satu, dirangkup jadi satu. Saya terus membaca kitab ini, kita melihat ayat-ayat seperti kitab Yesaya yang terus telah dibicarakan. Dia membicarakan satu oracle yang dia tuliskan dengan pembicaraan, tetapi setelah menjadi satu kitab itu sekitar 400 sampai 600 tahun baru dijadikan kitab seperti yang dikopi, disalin kembali, menjadi satu kitab. Itu harus sementara waktu, perlu untuk waktu. Dan saya merasa kitab ini juga prosesnya juga demikian. Pada saat saya melihat demikian, saya merasa lebih lagi berarti. Apalagi bagi kita hari ini sangat menjadi peringatan bagi kita. Apalagi lagi di tahun 2022, kita 2022, Yehoshua 2022, yaitu 2022, keselamatan 2022. Jadi saya memberi tema 66 ini, keselamatan dan keselamatan lagi, bersyukur dan bersyukur lagi. Tuhan menyelamatkan dan menyelamatkan lagi. Kita harus bersyukur dan bersyukur lagi. Dan bersyukur ini untuk merespon akan keselamatan Tuhan. Dan kita merasa di pasal 66 ini dan strukturnya dibagi menjadi 2 bagian. Pertama,
kami bersyukur keselamatan, dan di sub yang kedua itu bersyukur dan bersyukur lagi. Di depan bagian pertama itu bisa dibagi lagi dua, A dan B, dan di yang sub yang kedua juga bisa dibagikan A dan B. Strukturnya A, B, B, A, teman A. Di subtema yang pertama dengan E yang pertama, yang kedua itu sejajar. Dengan kesejajaran ini itu jelas menunjukkan akan keselamatan dan pujian atau bersyukur, saling mengadaptasi. Jadi yang pertama itu satu perkumpulan, yaitu jadi kami. Kemudian sampai di ayat 13 itu aku, jadi single, kata tunggal. Dalam yang di sebelumnya di situ adalah pujian syukur dengan bersamaan, kemudian di tengah itu menjadikan perorangan, dan di pasal 66 ini menjadikan satu pujian syukur dari banyak orang menjadi perorangan, bahkan bagi seluruh orang. Jadi kita harus, setiap orang haruslah bersyukur dan bersyukur lagi. Dan setiap orang yang bersyukur ada temanya sendiri. Temanya itu adalah tentang keselamatan Tuhan. Kita masuk di pasal 66. A, saya bagikan jadi A, B, snowman A, B, B. Jadi saya bagikan dari sub pertama itu A, ada A, B, B, A, menjadi ayat 1 sampai dengan 7. Kalau translate kita Indonesia itu sampai dengan ayat 8. Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur, bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala perbuatanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar musuhmu tunduk menjilat padamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu, memazmurkan namamu. Selah. Pergilah dan lihatlah pekerjaan Allah, ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberang sungai. Oleh sebab itu kita bersuka cita karena dia, yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya, yang matanya mengawasi bangsa-bangsa, pemberontak-pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Selah. Kita harus bersorak-sorak akan keselamatan Allah, akan perbuatan keselamatan Allah. Di sini katakan seluruh bumi bersorak bagi Allah, memazmurkan kemuliaan namanya, memuliakan dia dengan puji-pujian. Yaitu kita harus bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan juga berkatalah kepada Allah betapa dahsyatnya kepekerjaannya. Pada saat kita bersorak pada Tuhan, kita harus berkata kepada
Allah betapa dahsyatnya pekerjaanmu, dan juga karena kuasamu musuh-musuhmu tunduk untuk menjilat padamu. Engkau sangat berkuasa, engkau menang akan musuh, dan seluruh bumi memuji memuliakan namamu dengan puji-pujian. Di sini dikatakan bersorak-sorai seluruh bumi untuk memazmur memuliakan perbuatan Tuhan, memuji akan betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan. Dikatakan kamu harus pergi dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah, karena pekerjaan Tuhan dalam perbuatannya terhadap manusia dikatakan dahsyat. Yang dimaksud apa itu yang dijelaskan di ayat 5 sampai 6, 7? Perbuatannya yang dahsyat yaitu ia mengubah laut menjadi tanah kering, dan orang-orang itu berjalan kaki menyeberangi sungai, sebab ia oleh itu kita bersuka cita yang memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Matanya mengawasi bangsa-bangsa pemberontak tidak dapat meninggikan diri. Di ayat ke-6, ia mengubah laut menjadi tanah kering, orang-orang berjalan kaki menyeberangi sungai. Di sini maksudnya bukan sungai yang menjadi kering. Sesungguhnya di sini menyerangkan ada yang mengubah laut menjadi kering dan atau sungai ini. Apakah dua masalah ini menerangkan apa menyeberangi laut Tabara atau sungai? Menurut penakaran saya, ini dua-duanya juga iya, laut dan sungai. Memang dua, saya tidak mengubah laut menjadi menjadi sungai, dan sungai ini diubah menjadi laut. Jadi dua-duanya ada dua pengalaman, yaitu pengalaman keluar dari Mesir. Maka dikatakan seluruh bumi harus bersorak-sorak bagi Allah yang membawa keluar orang Mesir melewati padang gurun, kemudian melewati sungai Yordan masuk ke dalam tanah Kanaan. Dikatakan kita di sana haruslah bersorak-sorai karena kita melewati Laut Taberau dan kita telah melewati sungai Yordan, menyeberangi sungai Yordan. Kita harus bersuka cita, bersorak-sorai karena dia telah menang atas seluruh bumi, telah menang atas Mesir yang membawa kita melewati padang gurun dan melihat segala bangsa-bangsa, orang yang pemberontak, mereka pun merendahkan diri. Mereka tidak dapat lagi meninggikan diri. Allah kita membawa kita, memimpin kita menang dari atas segala musuh-musuh kita. Jadi di sini adalah nyanyian dengan serempak dengan banyak orang. Mereka bersorak-sorak kepada Allah, dan juga seluruh bumi haruslah bersorak-sorak bagi Allah, karena Allah telah menyelamatkan kita, keluar dari Mesir, melewati padang gurun, masuk dalam tanah Kanaan. Tuhan menyelamatkan kita dan juga menjadikan Allah bagi negara kita. Kita adalah kerajaan Allah, kita adalah umat Allah. Jadi segala sesuatu bangsa-bangsa pemberontak tidak dapat meninggalkan diri, karena sebab kita ada Allah telah menyelamatkan kita. Kita harus memuji Tuhan kita. Ini adalah A dan B. Ayat 8 sampai dengan 12. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah segala pujiannya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup yang tidak membiarkan kami goyah. Kita harus memuji Allah, dan setiap orang
haruslah diperdengarkan atas pujian-pujian kita kepada Tuhan. Dan di sini B juga adalah keselamatan. Dia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Kami sekali lagi melewati akan keselamatan Allah yang telah melindungi kami. Dia tidak membuat kaki kami tersandung. Sesungguhnya kami punya masalah. Allah membawa kami masuk dalam tanah Kanaan. Sesudah itu kami juga punya masalah. Tetapi Tuhan membuat kaki kami tidak tergelincir. Kaki kami berjalan pada jalan yang membelok, tetapi Tuhan tidak menggiarkan kami, sehingga Tuhan telah sebab Engkau Tuhan telah menguji kami, ya Allah, yang telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak. Setelah mereka menjadi umat Allah, mereka juga dimurnikan, diuji, dimurnikan. Ada sebagian orang berkata di ayat 8 sampai dan 12 terus mengatakan pengalaman keluar dari Mesir. Tetapi saya meletakkan di sesudah masa pembuangan, yaitu keruntuhan negara, yaitu mereka dibangkitkan kembali, yaitu keselamatan. Bukan hanya mereka menyelamatkan mereka dari Mesir, dan juga Tuhan menyelamatkan mereka dari tempat pembuangan. Di sini dikatakan Engkau telah menguji kami, telah memurnikan kami, dan juga Engkau telah membawa kami ke dalam jaring dan mengenakan beban pada pinggang kami. Mereka di pembuangan, ditawan, mereka mengalami banyak beban. Mereka juga seperti masuk dalam jaring. Mereka ditawan di pembuangan. Mereka di bangsa lain, di tempat tawanan, mereka menghadapi beban yang berat. Engkau telah melintas, orang-orang melintas kepala kami. Kami telah menempuh api dan air. Kami mengalami banyak sekali penderitaan. Air besar Asyur melanda. Kemudian Babel yang membawa kami ditawan di pembuangan. Kepala kami pun dilintasi, ditekan. Banyak sekali kematian, tetapi akhirnya Engkau mengeluarkan kami sehingga bebas. Engkau ada keselamatan. Engkau akan kembali menyelamatkan. Tuhan menguji manusia, memurnikan manusia, karena kita banyak sekali kesalahan dan dosa. Sesungguhnya bagian pertama dalam keselamatan kita melihat di kitab Yesaya. Yaitu Tuhan menyelamatkan manusia keluar dari Mesir dan mengadakan perjanjian dengan Israel, menjadikan umat Allah di antara bangsa-bangsa menjadi yang berharga, dan Israel menjadi hamba Allah. Dan seluruh di kitab Yesaya sampai pasal 39 juga kita melihat bahwa orang Israel harus mengandalkan Tuhan. Percaya dan percaya lagi. Tuhan menyelamatkan mereka. Jangan menjadi budak lagi, menjadi budaknya Mesir, tetapi menjadi hambanya Allah,
menjadi pelayan Allah, menjadi imam Tuhan, umat yang kudus di antara bangsa-bangsa, di antara segala ciptaan Allah, memperlihatkan kemuliaan Allah. Kita adalah umat Allah, jadi kita tidak mengandalkan Mesir dan juga kita takut akan Asur. Kita tidak takut akan segala sesuatu serangan, juga kita tidak takut sebab kita percaya pada Tuhan. Pada saat serangan datang, kita juga tidak akan menggunakan cara dunia ini untuk menyelesaikannya, untuk mengandalkan cara dunia itu dengan modal dunia ini. Kaki kita berjalan pada jalan di mana yang Tuhan ingin kita lalui, dan segala kesulitan Tuhan akan sebab kita adalah umat Allah dan kita adalah hambanya Allah. Tetapi orang Israel tidak sanggup melakukannya. Hati mereka berbalik kepada bangsa lain, bangsa asing, yang mereka menjadi sandaran mereka, yaitu dunia. Mengapa kalau kita melihat mengapa para juru minum Babel, para pembesar mereka datang di Israel, mereka di Hizkia dengan senang hati menyambut mereka. Kenapa? Karena Hizkia mengandalkan kekuatan diri dengan kekuatan kereta kudanya, maka segala sesuatu apa yang ada di istana Hizkia memperlihatkannya kepada para pembesar yang datang dari Babel, dan termasuk juga para tentaranya, maritimnya, bahkan juga segala bahan-bahan yang di istana, barang-barang perkakas perangnya juga diperlihatkan kepada Babel, seperti dia segala senjata, segala pesawat tempurnya, segala itu yang diperlihatkan. Dan kata, saya memiliki semua ini, kamu harus taat, kamu ikut aku, kita bersama. Jadi Hizkia menggunakan semua ini untuk merebut hati orang. Tapi kamu mengandalkan apa? Kamu tidak mengandal Allah, maka Tuhan, apa yang menjadi andalanmu akan diambil pergi. Jadi Yesaya berkata, kekuatan dan diam dan tenang, kemenangan dengan keselamatan. Sesungguhnya di dalam Tuhan kita tenang di hadapan Tuhan, untuk tidak lagi mencari pertolongan. Pertolongan kita datang pada Tuhan. Yesaya mengatakan, kamu tidak mau, jadi kamu menggunakan kuda untuk mencari keselamatan, menjadi sambaran. Demikian juga pada saat kamu demikian, maka kamu akan dikejar, menjadi pengejar. Bahkan kamu dikejar sampai di satu tempat tidak ada orang lagi, dan yang mengejarmu juga orang yang tangkas, dan orang yang menyerangmu juga yang tangkas. Maka kamu akan seluruhnya tidak memiliki apalagi menjadi tempat runtuhan dan sunyi senyap. Kamu mengandalkan semua ini, maka Tuhan akan menyingkirkannya jauh-jauh. Mereka hamba Allah, tetapi mereka juga lemah. Jadi demikianlah mereka dibawa ke pembuangan. Jadi kereta-kereta melintasi kepala mereka dijaring dalam. Tapi Tuhan, Yesaya memberitahukan kepada mereka, masih ada pengharapan, kamu akan dibawa kembali
kamu akan masuk ke tanah yang berlimpah-limpah. Walaupun menghadapi penderitaan, tetapi kamu akan kembali dan masuk dengan kelimpahan. Ini adalah keselamatan. Mereka menjadi satu negara, mereka menjadi bangsa yang besar, umat Allah, tetapi mereka tidak sanggup. Mereka ditawan di pembuangan, tetapi Tuhan terus membawa keselamatan bagi mereka. Jadi mereka bersorak-sorai memuji Tuhan, seluruh bumi bersorak-sorak bagi Allah. Ini adalah bagian E. Kemudian B di ayat 13 sampai dengan 15. Aku akan masuk ke dalam rumahmu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu najarmu yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu dengan asap korbanan dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Selah. Dimulai dari ayat 13, ini dimulai dengan aku. Kata tunggal, yaitu syukuran perorangan. Dikatakan aku harus membawa korban bakaran untuk membayar nazar. Dan pemazmur ini mengatakan di sini ada korban bersembahyan dan doa. Tuhan mendengar apa yang mereka doakan, yaitu yang telah diucapkan bibirku, yang dikatakan mulutku pada susah. Aku sekarang, Tuhan telah mendengar, dan sekarang aku harus membayar nazarku. Dan di sini untuk mereskan di depan bagian B, yaitu dengan kelompok dalam di sini Tuhan yang membawa mereka hidup, yang mereka Tuhan telah memurnikan mereka, menguji mereka, dan membangkitkan mereka kembali. Mereka di masa kesusahan, dalam penderitaan, saat orang ini menghadapi penghakiman Tuhan. Setiap orang juga bisa berdoa pada Tuhan seperti kita saat ini di seluruh bumi menghadapi penghakiman Tuhan. Seluruh komunitas menghadapi penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan. Umat Allah juga ada di antaranya. Baik itu umurmu seberapa tinggi, berapa banyak kamu mengandalkan Tuhan, kamu juga ada di antaranya dalam pengujian. Demikian juga kita seperti di Hong Kong menghadapi kesulitan ini, kita juga ada di tengah-tengah ini. Jadi kita sebagai hamba Allah, kita bisa berdoa pada Tuhan dan bernasihat pada Tuhan. Pada menghadapi kesusahan, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan bisa menyelamatkan. Di sini dikatakan, aku membawa korban bakaran membayar najarku kepadamu, yang ku doakan dari mulutku pada susah engkau telah mendengar. Jadi sekarang aku menggunakan korban bakaran binatang yang gemuk, kambing domba aku persembahkan bagimu, menyembahkan juga lembu-lembu dan kambing jantan. Di sini pemazmur mengatakan, aku sekarang membayar nazarku dengan mempersembahkan korban-korban bakaran dengan domba jantan, kambing jantan, lembu-lembu, lagi lembu jantan. Ya, ini satu korban bakar syukuran yang sangat besar sekali, yaitu syukuran bagi Tuhan. Dan di sini bersyukur akan keselamatan dari Tuhan. Tuhan mendengar doa kita, mendengar doaku di masa susahku. Tuhan menyelamatkan aku. Nah, sekarang aku membayarkan nazarku. Kemudian kita sampai di bagian B.
ayat 16 sampai dengan 20, Tuhan melindungiku, mendengar akan doaku, aku harus bersyukur kembali. Ini merespon di bagian ayat 1 sampai dengan 8 syukuran ini, pujian syukur ini, ya Tuhan, dahsyatnya perbuatan Tuhan. Di sini dia katakan akan dahsyatnya perbuatan Allah, seluruh bumi bersorak-sorai baginya. Kedahsyatannya, dia menggubah laut merah dipisahkan menjadi tanah kering, dan juga orang Israel menjadikan satu negara, melepaskan mereka dari perbudakan dan menundukkan bangsa lain, menjadikan dia menjadi umat kerajaan Allah. Ini satu perbuatan yang sangat besar sekali. Di ayat 16 sampai dengan 20, di sini dikatakan, marilah dengarlah hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kalian yang takut akan Allah, kalian haruslah datang, dengarlah. Setiap orang yang takut akan Allah, aku mau menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadap diriku. Di sini saya menggunakan aku ini dengan jiwaku. Aku ini bukan aku atau saya. Orang yang dalam darah daging. Di sini aku hendak kepada apa yang dilakukan Tuhan terhadap darah aku yang dalam darah dagingku, yang dilakukan Tuhan terhadapku. Ada orang yang melintasi kepalaku dengan kepalaku, yang memberikan beban berat kepadaku. Aku dijaring, aku menempuh api dan air. Inilah aku telah menempuh segala darah daging ini. Sesungguhnya aku yang kecil ini, tapi Tuhan menyelamatkanku. Jadi kamu harus mendengar apa yang Tuhan lakukan orang yang kecil ini kepada Tuhan. Dia menyelamatkan aku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku, dan kini dengan lidahku aku menyanyikan puji-pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentu Allah tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Di dalam pengujian, diuji, kita gagal, kita tidak bisa menjalankan apa yang Tuhan lakukan. Kita pergi dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, kita mengandalkan dunia ini. Tuhan membawa kami dalam api dan air, kami bertobat, kami berdoa, Tuhan mengampuni. Tuhan, maka dikatakan, kalau ada niat jahat dalam hatiku, tentu Tuhan tidak mau mendengar. Dikatakan, aku tidak lagi memperlihatkan mengulangi masa dosaku. Aku telah melewati akan pengujian lewat api dengan dimurnikan seperti perak. Tuhan telah mendengar doaku. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya padaku. Tuhan tidak menolak doaku. Walaupun masa laluku aku gagal dan aku lemah, tetapi sekarang aku berdoa pada Tuhan, dan sekali lagi aku mengalami keselamatan dari Tuhan. Bukan hanya aku datang di hadapan Allah untuk membayarkan nasarku,
dan aku di hadapan Allah untuk bersyukur kembali. Maka aku di sini, dengarlah kamu sekalian apa yang telah Tuhan lakukan kepadaku. Aku mau milik aku darah daging, tetapi Allah itu Allah. Aku berdoa, Tuhan mendengar doaku. Tuhan tidak berkata, Pak Joshua, kamu tidak memiliki apa-apa, doamu aku tidak dengar. Tuhan tidak demikian. Jason, kamu demikian. Mengapa kamu demikian? Aku tidak mau mendengar. Tetapi Tuhan pada saat kita berdoa, Dia menunjukkan kasih setianya. Tuhan tidak menolak kita. Jadi saudara semua, sekarang kita masa yang susah. Pandemik belum selesai, seperti saya sekarang perlahan semakin meningkat. Kita harus berdoa. Kita harus berdoa bagi masyarakat ini dan juga berdoa untuk kita. Di masa yang susah kita berdoa pada Tuhan. Tuhan mendengar. Kita lebih banyak lagi berdoa dan bersyukur, membayar nazar kita, dan kita terus untuk berdoa kepada Tuhan, percaya padanya. Di antara bangsa-bangsa di dunia ini, banyak sekali suara-suara yang memperdayakan. Tetapi hari ini kita di dalam keadaan yang demikian, kita tetap tegar untuk percaya pada Tuhan. Dialah keselamatanku. Aku harus bersyukur baginya. Dia juga keselamatan kembali lagi kepadaku. Aku harus kembali lagi kepadanya. Kasih setia Tuhan tidak menjauh dari aku, asal aku kembali bertobat kembali kepadanya. Pada saat kita kembali bertobat, berdoa, Tuhan mendengar doa kita. Dikatakan Tuhan akan mendengar di masa yang sulit. Walaupun kamu pernah lemah, tetapi dalam hatimu jangan ada niat yang jahat. Janganlah berbuat jahat. Ada niat jahat dalam hatimu. Aku mendengar doamu. Aku mau menyelamatkanmu. Aku menyertaimu. Pesan ini diberikan bagi saudara-saudari semua. Masa lalumu mungkin kita punya kelemahan, tetapi hari ini kita kembali untuk berdoa. Bahkan di masa pandemi banyak sekali saudara-saudari tidak berani datang. Begitu banyak orang, bagaimana kita datang? Ya, kita harus hati-hati untuk mengikuti protokol kesehatan, tetapi kita jangan menjadi takut sampai keluar rumah pun tidak berani. Di antara ini kita harus percaya ada Tuhan di antara kita dan menyertai kita. Amin. Tuhan akan melindungimu, Tuhan memberkatimu. Kita mari bersama memuji Tuhan kita. Seluruh bumi bersorak-sorak bagi Allah. Haleluya.
Haleluya. Segala kemuliaan, pengagungan bagi Allah kita. Kita berikan pujian syukur kita kepada Allah kita, karena Dia layak untuk mendapatkan segala kemuliaan dan pengagungan kita. Dia Allah kita yang selamanya. Tuhan, kami memuji Engkau, meninggikan nama-Mu. Amin. Saudara semua, kita pujilah Tuhan kita di seluruh bumi, bersorak-sorai kepada Allah, karena segala sangatlah dahsyat akan perbuatannya. Kita bersorak-sorai bagi Allah kita dengan suara-Mu yang terdengar. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian-Mu. Tuhan, aku bersyukur dan terima kasih atas kasih setia-Mu kepadaku. Kamu telah membawa aku di tempat ini sehingga aku menyelamatkan. Bagaimana Engkau? Tuhan, kami memuji Engkau. Engkau Allah yang menyelamatkan dan menyelamatkan lagi. Pada saat kami belum percaya pada Tuhan Yesus, kami menyembah berhala. Dalam kuasa berhala ini, Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Engkau membawa kami dari kegelapan dalam terang, dari kuasa setan masuk dalam kuasa-Mu. Tuhan, ini keselamatan dari-Mu. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Engkau menyelamatkan hidup kami. Pada saat hidup kami gelap gulitan, Engkau menyelamatkan kami sehingga kami lepas dari kuasa kegelapan ini dan melepaskan kami atas kesebatangkaraan kami, dan dalam hubungannya retak Engkau perbaiki kembali. Tuhan, kami berterima kasih atas keselamatan yang telah Kau berikan kepada kami. Saudara semua, Tuhan telah membawa kita ke Mesir, telah membawa Israel dari Mesir dan menghadapi banyak sekali pengalaman masuk sampai pada tanah Kanaan. Demikian juga kita dalam hidup kita. Kita juga dalam hidup kita banyak kesulitan, dan juga kita pernah berdosa, dan juga kita berdosa. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita, membawa kita keluar dari perbudakan dosa ini. Di sini kita berbagi, ya, sebab dikatakan di sini, kita pujilah Tuhan kita. Ceritakanlah bagaimana perbuatan Tuhan yang telah menyelamatkan kamu sebelum kamu percaya Tuhan.
Aku hendak menceritakan apa yang dilakukan Tuhan terhadapku. Dengan pujian lidahku, seluruh bumi menyembahmu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu, bermazmur bagimu. Sujud memazmurkan namamu. Seluruh bumi sujud menyembahmu. Tuhan, Engkau Allah yang menyelamatkan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang perkasa. Tuhan, terima kasih dengan ayatmu hari ini memberikan tahu kami sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Saudara semua, kita datang di hadapan Allah. Allah tidak menolak doa kita. Di hati kita berdoa, di hatimu Dia berkata, kalau di hatimu ada beban, kau berdoalah, engkau berdoa padaku, aku akan membebaskan kamu dari lembah kekelaman ini. Saudara semua, kita di sini kalau ada teman di sebelah kita, kita berdoa agar apa yang ada di beban pada kita, kita doakan, Tuhan ada di antara kita, ada di hadapan kita setiap orang. Dia ingin menyingkirkan membuang segala beban penderitaan kita, membawa kita keluar dari lembah kekelaman kita. Berdoalah. Yesus, dengarlah doa kami. Berdoalah pada Tuhan. Tuhan mendengarkan doamu, memperhatikan doa yang kamu ucapkan. Oh Yesus,
Tuhan mendengar doamu. Tuhan tahu apa yang engkau doakan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita silakan duduk. Saya membuat Mazmur 66 ini menjadi terjemahan baru. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur karena apa yang dikerjakan Tuhan bagi negaramu, kota-kotamu. Menjadikan laut menjadi tanah kering. Orang-orang berjalan menyeberangi sungai. Seluruh bumi sujud menyembah pada Tuhan dan bersyukur bagi Tuhan. Pujilah hai bangsa-bangsa, perdengarkanlah puji-pujian baginya. Ia mempertahankan jiwa kita dalam hidup dan membiarkan kaki kita tidak goyah. Hari ini di dunia ini semakin mendekat pada akhir zaman dan dunia ini semakin kacau. Pemberontakan, persaingan semakin membesar, baik di masa politik, baik di cuaca ataupun alam semesta. Banyak sekali masalah, lagi pandemik, dan di masa permasalahan ini perang antara bangsa-bangsa. Dialah yang mempertahankan jiwa kita, dan juga dialah yang tidak membiarkan negara kita goyah. Kita harus bersyukur memuji Allah kita. Aku sendiri pada masa aku kecil, aku ingat aku tinggal di Kuntong, harus berjalan di satu tempat bernama Yumanfong. Di situ untuk naik mobil Yumanfong. Di situ ada bus 1A. Ada di situ. Aku berjalan dari tempat tinggalku sekitar harus setengah jam. Karena untuk menghemat 1 sen biaya, saya terus berjalan untuk lewati 2 bus station. Jadi pagi-pagi sekali waktu sekolah, dari rumah sampai ke tempat Yemanfong itu setengah jam. Jam 8 sekolah, masuk sekolah. Jadi pagi sekali sudah berangkat. Sampai di Yumanfong, saya menunggu bus. Situ banyak sekali orang yang antri dan sangat panjang. Setidaknya harus antri setengah jam. Jadi pada masa itu saya anak yang cerdas, jadi saya di situ menyerobot dalam antri. Setelah naik bus sampai di sekolah, turun bis. Di situ juga harus berjalan 45 menit. Dan masih juga berjalan 10 menit. Jadi satu perjalanan yang panjang. Perjalanan sampai sekolah itu 45 menit. Setelah turun dari bus, jalan lagi 10 menit. Waktu itu di Hong Kong belum ada MTR.
Kemudian saya pergi ke Taiwan. Setelah selesai sekolah menengah, saya pergi ke Taiwan untuk sekolah. Jadi sampai sekarang Hong Kong ada MTR, saya sangat bersyukur. Saya mengalami bagaimana pengalaman belum punya MTR dan selalu mogok di jalan. Telah mengalami 4 jam. Saya pernah mengalami dari Kowloon Tong sampai ke rumah saya, berjalan pulang sampai malam baru sampai rumah karena tidak ada mobil, karena semuanya macet total dan semua bus maupun minibus sudah tidak ada. Bagaimanapun kamu berusaha tidak bisa, bahkan mobil macet tidak bisa bergerak, tidak bisa berjalan. Jadi hari ini saya mengingatkan kembali bagaimana sekarang lalu lintas di Hong Kong begitu lancar. Saya sangat bersyukur sekali. Jadi saya sangat menghargai apa yang Tuhan berikan kepada Hong Kong, apa yang Tuhan berikan kepada kota kita. Masa lalu kota kita hampir runtuh dan juga sangatlah lemah. Tetapi hari ini kita mempunyai perekonomian yang baik dan saya sangat bersyukur, dan kita harus menghargai apa yang pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus bersyukur kepadanya, bukan hanya untuk kita sendiri, dan juga kita bersyukur bagi kota kita, negara kita. Kota kita memang tidak sempurna, negara kita tidak sempurna, tetapi kita percaya Tuhan yang berkuasa. Kuasaan perkembangannya satu negara itu ada di tangan Tuhan. Seperti Israel mengalami pengujian lewat api dan dipermunikan lewat api, dia dibangkitkan kembali. Demikian juga negara kita ada di tangan Tuhan. Dia selamanya berkuasa. Kita harus berdoa dan bersyukur bagi kota dan negara kita. Bukan siapa yang berbuat sesuatu, tetapi Tuhanlah yang melakukannya. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Amin. Mari kita bangkit bersama. Kita di hadapan Tuhan, kita tenang dulu di hadapan Tuhan. Mazmur ini adalah nyanyian syukur yang serempak, syukuran dari negara. Tapi di antaranya ada doa perorangan sebagai respon. Jiwa kita bukan hanya melihat bagaimana Tuhan menyelamatkan kita di masa susah. Lebih lagi kita harus melihat, Tuhan ingin orang Israel melihat apa yang Ia kerjakan bagi orang Israel dan bersyukur. Adakah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja bagi kota dan negara kita? Kita taat dalam kuasa Tuhan, berharap pada Tuhan, berdoa bagi kota dan negara kita. Yang di luar negeri, saudara-saudari semua, kamu juga berdoa bagi negaramu. Tuhan akan menjagamu. Tuhan akan mempertahankan jiwamu agar di tempatmu tidak goyah. Ada uji, kita menang. Pada saat kita lemah, kita harus bertobat. Kita percaya Tuhanlah yang berkuasa segalanya. Segala kekuasaan ada di tangan Tuhan. Negara manapun sama. Tuhan ingin melihat semua negara itu damai. Tidaklah ada lagi
belajar untuk berperangan. Tidak ada negara lebih hebat dari negara yang lain untuk mengalahkan negara yang lain. Tidak, kita harus saling bertoleransi. Tuhan, berilah kehendak-Mu terhadap alam semesta ini dan negara kepada kami. Kami adalah milik negara kami, tetapi kami adalah imam-Mu. Tuhan, berilah kami agar kami bangkit untuk berdoa bagi negara kami, berdoa untuk kota kami. Tuhan, kami perlu akan Engkau. Engkau ada di antara kami, berkuasa. Engkau berkuasa atas alam semesta ini. Kami memuji Engkau. Tuhan, berkatilah setiap negara-negara, bahkan yang sekarang negara yang lagi berperang. Bapa, Engkau berbelas kasihanlah. Engkau untuk murnikanlah kami lewat permunian api dan air. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kasih-Mu tidak jauh dari kami. Engkau mendengar doa kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Kami memuliakan, memperagungkan nama-Mu. Tuhan, di hati dan pikiran kami selalu ingin mengalahkan, lebih tinggi dari segala penguasa-penguasa, lebih dari segala peraturan. Karena itu, Tuhan, kami tahu Engkaulah yang berkuasa atas segalanya. Tuhan, berilah urapan-Mu kepada bumi ini. Engkau berikanlah kami, agar kaki kami tidaklah tergelincir. Pada saat kami menghadapi ujian, agar hati kami semakin murni dan hati kami kembali kepada Engkau. Berkatilah segala milik-Mu, umat-Mu, dan Engkau berkatilah setiap para pemerintah. Terima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita berikan pujian kita bagi Tuhan. Kita renungan pagi sampai ini, Tuhan memberkati.